Bayangkan, suatu pagi, kamu baru saja menginjakkan kaki di bandara setelah perjalanan panjang. Lalu, di tengah keramaian, ada seseorang yang menunggumu. Bukan orang biasa, seorang bule, berambut pirang, bermata bening, melambai padamu sambil tersenyum hangat. Saat matamu bertemu dengan matanya, dunia seakan berhenti berputar. Lalu muncul satu pertanyaan kecil di hatimu. Kalau kamu dijemput seperti ini, kamu mau ikut membangun mimpi baru di negeri orang, atau tetap tinggal di sini, hanya berandai-andai? Pilihan itu sekarang ada di hatimu. Cerita mereka baru saja dimulai. Nama aku Arif, umur 24, asal dari Jawa Timur. Kerjaanku sehari-hari dulu bantu-bantu di warung orang tua. Sampai suatu hari, pamanku yang tinggal di Amerika pulang kampung. Katanya, dia mau ajak aku ke sana, bantu di minimarketnya yang lagi rame minta ampun. Singkat cerita, setelah beresin semua dokumen, aku berangkat. Sampai di Amerika, rasanya kayak mimpi. Kotanya bersih, udaranya seger, orang-orangnya santai. Minimarket paman juga gak kalah keren. Walau cuma berdua sama tante, tapi jualannya rame terus. Minyak, makanan ringan, kebutuhan harian, semua ada. Paman bilang, "Rif, sini kerja santai aja. Yang penting jujur, rajin, nanti juga rezeki ngikut." Aku senyum. "Siap, Pak Man." Tiap pagi aku bantu angkut barang, tata rak, jagain kasir kalau paman lagi istirahat. Aku betah, walau kadang kangen masakan emak di kampung. Sampai suatu pagi, pas aku lagi bersihin depan toko, aku dengar suara ribut-ribut dari arah rumah sebelah. Miau, miau. Aku nengok. Seekor kucing putih naik ke genteng. Ada cewek lagi panik di bawah sambil melambai-lambai. "Hey kitty, turn please," teriaknya pakai bahasa Inggris yang sedikit terbata. Aku mendekat, bawa kursi plastik. "Need help?" tanyaku sambil senyum. Dia kaget. "Oh, yes, please." Aku naik kursi, meraih kucing itu perlahan. Si kucing malah makin mundur ke pinggir genteng. Aku usap tangan ke udara, ngajak si kucing. "Come here buddy, good boy." Si kucing malah loncat ke tanganku. Aku hampir jatuh, tapi berhasil pegangan di tiang. Cewek itu ketawa. "You're a hero." "Thank you." Aku turun, kasih kucingnya ke dia. Baru aku lihat jelas mukanya. Cantik, kulitnya putih, matanya besar, rambutnya hitam lurus, pipinya sedikit merah. Mungkin karena panik, aku garuk kepala. "Grogi, nama saya Arif," kataku. Dia tersenyum lebar. "I'm Hannah." Tiba-tiba aku bercanda. Kalau kucingnya sering kabur, saya siap jadi tukang tangkap langganan. Hannah ketawa kecil. "Deal. Tapi kamu harus bayarannya cuma senyumku ya." Aku ikut ketawa. Rasanya pagi itu mendadak cerah banget. Hannah masih berdiri sambil mengelus kucingnya. Aku merasa aneh kalau cuma diem, jadi aku lanjut ngobrol. "Kucingnya namanya siapa?" tanyaku. "Snowy," jawab Hannah sambil senyum. "Karena bulunya putih kayak salju." Aku angguk-angguk. "Sok serius? Berarti kalau nanti Snowy punya adik, harus dikasih nama Rainy ya, biar lengkap cuacanya." Hannah ketawa, ngakak. "Kamu lucu juga ya, Rif." Aku nyengir. Emang cita-cita saya dulu mau jadi pelawak, tapi ketuker, malah jadi tukang angkut barang di minimarket. Hannah menatapku sebentar, lalu ketawa lagi. Ada sesuatu di matanya. Hangat, aku ngerasa nyaman, padahal baru kenal. "By the way," kata Hannah sambil nunduk sedikit, "kamu tinggal di mana? Aku belum pernah lihat kamu sebelumnya." Aku nunjuk ke rumah paman. "Di situ, barusan datang dari Indonesia, bantu paman jualan." "Oh." Hannah mengangguk pelan. "Selamat datang di neighborhood kita, Arif." Aku membalas dengan gaya formal, pura-pura hormat. "Thank you, neighbor." Kami ketawa bareng lagi. Snowy ngeong manja di tangan Hannah. Suasana pagi itu rasanya beda, lebih hangat, lebih hidup. "Kalau kamu butuh teman jalan-jalan keliling sini," kata Hannah sambil kedip iseng, "kamu bisa panggil aku. Aku pemandu lokal yang cukup bisa dipercaya." Kadang-kadang aku pura-pura mikir, tergantung. Kalau pemandunya kayak kamu, saya mau bayar mahal. Minimal traktir es krim. Hannah pura-pura mikir juga. "Es krim rasa apa?" Aku senyum kecil. "Rasa kamu." Hannah mendelik sambil pura-pura pukul lenganku pelan. "Dasar gombal,"
Kami ketawa lagi. Snowy, digendongan Hannah, juga kayak ikutan senyum. Hari itu, aku baru sadar. Kadang hidup memang suka kasih kejutan kecil yang manis. Dan semuanya berawal dari seekor kucing naik ke genteng. Pagi itu, seperti biasa aku sibuk beresin rak di minimarket paman. Suara bel pintu toko berbunyi, kring-kring, tanda ada yang masuk. Aku nengok. Hannah, dia pakai kaos putih longgar, celana jeans, rambut hitamnya dikuncir setengah. Cantik banget, bawa tas belanjaan kecil. Hey, Mr. Kucing Genteng, sapa Hannah sambil nyengir. Aku ketawa kecil. Hey, Mr. Guide, mau cari kucing lagi di rak makanan? Hannah pura-pura melotot. Aku mau beli es krim. Rasa, jangan-jangan kamu sudah siapin rasa baru ya? Rasa gombalan. Aku ngakak. Kalau ada, pasti langsung bestseller. Dia nyengir, ngambil es krim dari freezer. Aku iseng jalan ke kasir. Bayarnya pakai apa Miss Hannah? Uang tunai, kartu kredit, atau senyuman manis? Aku pura-pura mikir lama. Hutang bunga 5% per detik. Sambil nyapu scanner ke es krimnya, aku nyelipin satu kalimat. Pelan tapi sengaja biar kedengeran. Kalau bayar pakai senyuman, jangan salahkan saya kalau makin susah move on. Hannah ngelirik cepat. Mukanya merah sedikit. Aku berpura-pura fokus ke layar kasir. Tapi dari sudut mata, aku lihat dia senyum sendiri. Setelah bayar, dia berdiri di depan pintu. Aku boleh tanya sesuatu, katanya. Aku mengangguk. Kamu di Indonesia dulu kerja apa? Aku garuk kepala. Bantu warung keluarga. Sama, bantu mak tanam jagung kadang-kadang. Hannah tertawa kecil. Keren. Jadi kamu jago nanam? Aku jawab cepat. Lumayan, tapi sekarang lagi sibuk nanam rasa di hati seseorang. Dia melempar pandangan geli. Wah, kayaknya perlu tukang panen juga tuh. Aku bales. Kalau kamu mau, saya siap jadi petani hatimu Miss Hannah. Dia ketawa, nyengir, lalu jalan keluar sambil ngacungin jempol. Aku liatin dia dari belakang. Entah kenapa, rasanya kayak ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di antara kami. Dan minimarket kecil ini, tanpa sadar, jadi saksi awalnya. Sore itu, aku lagi beres-beres rak minuman. Pintu toko bunyi lagi. Aku udah hafal suara langkahnya. Hannah, dia berdiri di depan kasir sambil main-mainin kunci mobil di tangannya. Arif, katanya, kamu sibuk nggak? Nanti habis tutup toko, aku taruh dus minuman ke lantai. Kalau buat kamu, sibuk juga bisa jadi nggak sibuk. Dia ketawa. Aku mau ngajak kamu keliling kota. Kasian kamu cuma lihat rak minuman terus. Aku pura-pura mikir. Kalau saya diculik gimana? Dia melipat tangan. Kalau diculik sama aku, kamu malah nggak mau pulang. Yakin deh. Aku ngakak. Deal? Jam berapa Miss Hannah? Jam 7. Ya, aku jemput kamu di rumah pamanmu. Sesuai janji, jam 7 Hannah udah nunggu di depan rumah paman. Mobilnya kecil, warnanya biru muda. Aku masuk ke kursi penumpang sambil kikuk. First time aku naik mobil cewek, aku bercanda. Hannah ketawa kecil. Tenang, aku sopir handal. Belum pernah nabrak. Kecuali nabrak hati orang. Aku tepuk dada pura-pura kesakitan. Aduh, barusan aku ngerasa ketabrak deh. Kami jalan keluar dari lingkungan perumahan. Kota kecil ini ternyata asri banget. Banyak taman, toko-toko mungil, dan kafe-kafe lucu di pinggir jalan. Hannah buka jendela mobil, angin sore masuk, bawa bau rumput dan kopi dari kafe-kafe itu. Di sini hidup lebih santai, kata Hannah. Gak kayak kota besar, semua orang buru-buru. Aku angguk. Kayaknya kayak hati aku sekarang. Dia ngelirik. Maksudnya, aku nyengir. Biasanya hati saya penuh kerjaan, sekarang malah sibuk mikirin seseorang. Hannah pura-pura noleh ke jalan, tapi aku lihat pipinya merah tipis. Kami berhenti di taman kecil, duduk di bangku kayu, di bawah pohon besar. Suasana sunyi, cuma ada suara jangkrik dan angin. Arif, kata Hannah pelan. Kamu pernah jatuh cinta? Aku senyum kecil. Pernah, tapi kayaknya sekarang lagi jatuh lebih dalam. Dia nunduk, mainin ujung jaketnya. Aku juga, tapi aku takut. Aku nengok ke dia. Takut kenapa? Dia nelen ludah. Sebentar. Takut
kalau semua ini cuma sesaat kayak mimpi. Aku diem sebentar, terus aku jawab pelan, kalau ini mimpi, aku nggak mau bangun. Dia ngangkat wajahnya, matanya agak berair, tapi senyum tipis di bibirnya lebih indah dari sore itu. Aku merasa saat itu, tanpa perlu ada kata cinta pun, kami udah saling ngerti. Lalu bibir itu saling bertemu, dan seolah ingin menghentikan waktu beberapa saat. Hari-hari setelah jalan bareng Hana, rasanya beda. Dia makin sering mampir ke minimarket, kadang cuma buat beli permen karet, kadang cuma numpang ngobrol. Paman sampai ketawa-ketawa ngogodain, "Rif, itu cewek suka kamu tuh, udah jelas banget," kata pamanku sambil susun dus mie instan. Aku nyengir malu, "Biasa aja, Pak Man, cuma ngobrol." Paman ketawa lebih keras. Kalau ngobrolnya sambil ngelirik-lirik gitu, namanya bukan biasa. Aku cuma bisa ketawa kecil, sambil nyusun rak, sambil senyum-senyum sendiri. Siang itu, Hana datang lagi. Dia masuk minimarket sambil bawa 2 gelas kopi plastik. "Satu buat kamu," katanya sambil nyodorin. Aku ambil, senyum. Wah, saya dapat kopi gratis. Jangan-jangan ini racun ya? Dia nakak. Kalau racun cinta, mungkin iya. Aku pura-pura batuk. Berat nih. Kayaknya butuh dokter. Dia ketawa lagi. Aku suka lihat Hena ketawa. Matanya sipit, pipinya merona. Pas lagi ngobrol asik, aku sadar ada seseorang berdiri di luar pintu toko. Alex. Dia berdiri sambil nyender ke tiang. Matanya ngeliatin kami dari jauh. Pandangannya tajam, nggak ramah. Aku bisik ke Hana, "Itu siapa ya? Kayak kenal." Hana nengok cepat, terus mukanya berubah kaku. "Alex, tetangga juga." "Dia, ya, teman lama," jawabnya singkat. Aku cuma angguk, nggak mau kepo, tapi suasana langsung agak canggung. Hana buru-buru bayar permen karetnya, terus pamit pulang. Aku berdiri di depan kasir, ngelihat Hana jalan keluar, dan Alex ngikutin pandangannya dengan tatapan gak enak. Dalam hati aku ngerasa, mungkin bakal ada badai kecil bentar lagi, tapi entah kenapa, aku ngerasa buat Hana, aku siap bertahan. Hari itu suasana minimarket agak sepi. Aku sibuk susun rak makanan, sambil denger lagu pelan dari radio kecil di kasir. Tiba-tiba, suara bel pintu toko bunyi. Masuklah 2 polisi lokal berseragam lengkap. Aku dan paman saling pandang. "Sore," sapa salah satu polisi. "Kami mau tanya beberapa hal." Paman maju duluan. "Ada apa, Pak?" Polisi itu ngeluarin catatan kecil. "Ada laporan kehilangan barang di lingkungan ini. Sepeda listrik milik warga hilang dari halaman. Ada saksi yang katanya melihat seseorang mirip dia," katanya sambil melirik ke aku. Aku kaget. "Saya, Pak?" Polisi mengangguk. "Katanya ada yang lihat kamu dekat situ malam sebelumnya." Aku buru-buru jawab, "Sumpah, Pak, saya nggak pernah macam-macam. Malam itu saya di rumah, beresin barang di gudang sama paman." Paman ikut membela. "Benar, Pak, dia kerja sama saya sampai malam." Polisi saling pandang, lalu berkata, "Kami nggak nuduh, ini cuma penyelidikan awal. Tapi mohon kooperatif kalau nanti kami perlu memanggil lagi." Mereka pergi setelah minta identitasku. Tapi dari pintu kaca minimarket, aku lihat beberapa warga udah bisik-bisik. Ada yang ngelirik ke aku, ada yang bisik sambil nunjuk. Aku merasa dunia tiba-tiba jadi sempit. Sore itu, paman duduk di kursi kasir, mukanya berat. "Rif," katanya pelan, "kalau gosip ini nyebar minimarket, kita bisa kena imbas." Aku diem, tangan gemetar. "Bukan kamu salah," lanjut paman. "Tapi kadang, di negeri orang, salah paham bisa jadi bencana." Aku nelan ludah. Terus, paman ngusap mukanya. "Aku pikir, mungkin kamu harus pulang dulu ke Indonesia. Nunggu suasana adem." Aku nunduk, dada rasanya diremas. Malamnya, aku duduk di belakang toko. HP-ku bunyi. Pesan dari Hena. "Arif, aku dengar kabarnya kamu gak apa-apa." Aku ketik balasan, pelan. "Gak apa-apa. Cuma kayak mimpi buruk." Beberapa menit kemudian, Hena muncul. Dia bawa 2 gelas teh hangat. Dia duduk di sebelahku, ngasih 1 gelas. "Kamu percaya aku kan?" tanya aku, pelan.
Hana ngangguk mantap. Aku lebih percaya kamu daripada gosip orang. Aku ngelirik dia, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu siapa yang nyebar gosip ini? Dia diam sebentar, lalu pelan berkata, Alex. Aku ngatup gigi, rasanya panas di dada. Aku bakal cari buktinya, kata Hana. Kamu jangan nyerah. Aku senyum kecil, getir. Kayaknya kali ini aku harus mundur dulu. Hana memelukku erat. Malam itu aku gak peduli siapa yang lihat. Yang aku tahu, walau dunia kayaknya ninggalin aku, satu orang ini tetap bertahan di sampingku. Pagi itu, udara di Amerika terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berdiri di halaman depan rumah. Paman, koper kecil di sampingku. Paman sibuk nelpon agen tiket. Tante bolak-balik masuk rumah, matanya merah. Aku cuma diem. Hana datang, rambut diikat rapi, matanya bengkak kayak habis nangis malaman. Aku senyum kecil. Kamu datang. Dia angguk. Kami berdiri berhadapan. Sunyi. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku geleng pelan. Bukan salahmu. Hana jalan mendekat, berdiri persis di depan aku. Kalau aku lebih cepat cari bukti, kamu gak perlu pergi, katanya lirih. Aku tahan napas. Aku peluk dia sebagai ungkapan rasa sayang kita, dan entah kapan kita akan bertemu lagi. Hana bicara. Arif, katanya lagi. Aku janji, aku bakal buktiin semuanya. Aku menatap wajahnya, liatin matanya. Aku percaya kamu, kataku. Dia gigit bibir bawahnya, nahan tangis. Tangannya gemetar. Akhirnya dia meraih saku jaketnya, ngeluarin sesuatu, sebuah kertas kecil, dilipat rapi. Apa ini? Tanyaku. Dia senyum kecil, basah. Puisi pendek. Biar kamu selalu ingat aku. Jangan lupa telepon ya. Aku ketawa hambar. Kayak aku bisa lupa orang kayak kamu. Tante keluar, melambai pelan. Paman ngangguk ke aku. Waktunya. Rif. Aku angkat koper. Beratnya kayak nerbangin separuh hatiku. Pas mau naik ke mobil, Hana narik ujung lenganku. Aku berhenti. Dia tatap aku dalam-dalam. Mata hazelnya bergetar. Arif, bisiknya. Aku tunggu kamu balik. Aku ngangguk. Gak bisa ngomong lagi. Kalau aku buka mulut, mungkin air mata bakal jatuh. Mobil jalan pelan, lewatin gerbang komplek, lewatin minimarket kecil, tempat semua tawa kami mulai. Aku nengok ke belakang. Di sana, Hana berdiri sendirian di bawah tiang lampu. Kecil, gemetar, tapi tetap kuat. Aku tutup mata. Dalam hati, aku janji, aku bakal balik, bukan cuma buat kerja, tapi buat dia, untuk Hana. Hari-hari tanpa Arif terasa hampa. Aku, Hana, jalan sendiri ke minimarket, buka-buka CCTV, tanya-tanya tetangga, bikin catatan kecil di buku harian. Kadang tengah malam aku diem di kamar, liatin foto kecil bareng Arif pas di taman waktu itu. Aku janji, bisikku ke langit-langit, aku bakal buktiin kebenaran. Sampai suatu sore, aku ketemu Mr. Johnson, tetangga sebelah toko. Mr. Johnson, aku bilang, kamu lihat siapa yang dekat parkiran malam itu? Dia garuk kepala, mikir. Ada anak muda, bawa-bawa sepeda listrik. Seperti apa orangnya? Tanyaku cepat. Mr. Johnson mikir sebentar. Badannya lebih gede dari Arif, rambutnya blonde, sedikit gondrong. Aku nekat nunjukin foto Alex dari akun media sosial komplek. This one. Mr. Johnson manggut cepat. Yes, this boy. Dadaku langsung berdegup kencang. Aku buru-buru pulang, nulis semua di buku. Nyari waktu kosong, mikir keras. Besoknya, aku ngajak Mr. Johnson buat ngasih pernyataan ke ketua RT setempat. Aku kumpulin bukti kecil-kecil. CCTV dari kafe yang kelihatan Alex mondar-mandir malam itu. Screenshot obrolan tetangga yang bilang Alex pernah jual sepeda listrik second murah. Aku rangkum semua. Sore itu, aku bawa semua berkas kecil itu ke Paman Arif. Paman baca pelan, matanya berkaca-kaca. Hana, katanya berat, kamu luar biasa. Aku ngelirik. Pak Man, kita harus benerin ini. Arif harus kembali. Paman berdiri, genggam bahuku erat. Besok
Kita ke polisi. Kita kasih semua bukti ini. Aku senyum kecil. Di sudut hati, ku ngerasa langkahku lebih berat. Tapi lebih pasti, malam itu, aku duduk di depan rumah. Liatin langit penuh bintang. Snowy, kucing kecilku, melompat ke pangkuanku. Aku elus bulunya sambil berbisik. Tunggu ya Snowy. Kita bakal bawa pulang orang baik itu. Angin malam pelan-pelan bertiup, membawa doa kecilku ke tempat Arif berada. Pagi itu, minimarket Paman udah rame lagi. Warga berkumpul. Polisi lokal datang. Alex berdiri di tengah. Mukanya pucat. Ketua lingkungan tunjuk bukti-bukti. CCTV, kesaksian Mr. Johnson, obrolan tetangga. Polisi cuma perlu waktu sebentar buat simpulkan. Alex terbukti terlibat pencurian kecil-kecilan dan fitnah. Alex ditahan polisi. Warga minta maaf ke Paman dan Tante. Bisik-bisik berubah jadi pujian buat kami. Aku berdiri di samping Paman. Napas lega. Hana, kata Paman sambil nengok. Kamu penyelamat keluarga kita. Aku senyum tipis, tapi di hatiku cuma satu nama yang terus teriak. Arif. Sore itu, Paman nelpon. Tiket ke Indonesia beres? Aku ikut, biar aku sendiri yang jemput Arif. 3 hari kemudian, aku berdiri di Bandara Jakarta. Langit mendung, orang berlalu lalang. Aku pegang erat kertas kecil, bertuliskan nama Arif. Jantungku kayak mau meledak. Akhirnya, dari jauh, aku lihat dia. Kemeja putih, kumis tipis, koper kecil di tangannya. Langkahnya berat, matanya kosong. Aku lari kecil. Arif, panggilku. Dia nengok. Sekejap, matanya berubah. Dari kosong, jadi penuh cahaya. Aku berhenti di depannya. Dia diem. Aku diem. Nafas kami berat. Aku ngangkat tangan, nunjuk ke dadaku. Kamu janji mau balik kan? Kataku pelan. Dia senyum kecil. Senyum yang udah lama aku tunggu. Sekarang aku balik. Buat kamu, katanya. Buat kamu. Aku nangis. Gak peduli orang-orang liatin. Aku loncat kecil. Peluk dia erat. Dia balas pelukku. Hangat, nyaman, seperti rumah. Malamnya, kami duduk di balkon rumah Paman. Minum teh manis, kayak biasa. Arif mainin gelas tehnya. Kamu? Katanya sambil lihat aku. Kenapa segigih itu buat aku? Aku senyum kecil. Jawab pelan, karena di dunia ini, orang baik nggak boleh kalah. Dia ketawa kecil. Aku lihat di matanya, ada rasa yang sama. Aku percaya, malam itu langit lebih indah dari biasanya. Karena 2 hati yang sempat hilang, akhirnya ketemu lagi. Beberapa minggu setelah aku balik ke Amerika, hidup mulai berjalan lagi. Paman bantu aku buka usaha kecil, bukan minimarket, tapi restoran sederhana di sudut jalan. Namanya Warung Senja. Hari pertama buka, cuma ada 3 meja kosong. Lampu kuning, remang, menu spesial, nasi goreng, mie ayam, dan teh manis buatan sendiri. Hana datang di hari pertama. Dia masuk sambil bawa bunga kecil di tangan. Selamat datang di kerajaan barumu, Pak Bos, katanya sambil nyengir. Aku ketawa kecil. Kerajaan kecil, tapi nanti jadi istana. Dia duduk di meja dekat jendela, lihat-lihat sekeliling. Sederhana, tapi nyaman, katanya. Aku ambil celemek, pura-pura sok sibuk. Mau pesan apa, Prinses Hana? Dia pura-pura mikir keras. Saya pesan 1 porsi nasi goreng dan 1 porsi perhatian ekstra. Aku ngakak. Baik, permintaan prioritas kami. Ketawa kecil. Hari-hari berlalu. Restoran kecilku mulai dikenal. Orang lokal suka rasa nasi gorengku. Paman sering datang bantu. Tante ikut bawa brownies buat saya. Setiap sore, Hana selalu mampir. Kadang cuma buat minum teh. Kadang bantu bersihin meja. Sampai suatu hari, Hana datang bawa 2 orang tua. Aku berdiri di belakang kasir, deg-degan setengah mati. Mama, Papa, kata Hana. Ini Arif. Orang tua Hana berdiri diam. Ibunya cantik, wajahnya tegas. Ayahnya berwibawa, berkacamata. Aku cepat-cepat maju, membungkuk sopan. Selamat sore, Pak. Bu, saya Arif. Mereka saling pandang. Ibunya jalan pelan ke salah satu meja.
Duduk, ayahnya ikut duduk. Hana duduk di samping, aku jalan ke dapur. Pura-pura sibuk, jantungku deg-degan kayak genderang perang. Paman nyamperin dari belakang. "Tenang, Rif," katanya. "Buktikan lewat kerja kerasmu." Aku tarik napas panjang, ambil 2 piring nasi goreng spesial, hidangkan ke depan mereka. Aku berdiri nunggu. Tanganku dingin. Ayah Hana ambil sendok, makan, suapan kecil, diam. Aku nahan napas. Ibunya juga icip sedikit. Beberapa detik sepi. Lalu ayah Hana angkat wajah. "Lihat aku." "Enak," katanya pendek. Aku hampir ambruk saking lega. Ibunya tersenyum tipis. Lalu untuk pertama kalinya mereka ngajak ngobrol tentang Indonesia, tentang keluarga, tentang kerja keras. Aku jawab semua dengan sopan, tanpa dibuat-buat, tanpa sok keren. Malam itu, saat mereka pulang, Hana bisik ke aku, "Mereka suka kamu." Aku tatap dia gak percaya. Dia senyum lebih lebar. "Bukan karena restoranmu," katanya pelan. "Bukan karena nasi gorengmu." Aku bengong. "Terus karena apa?" Dia menatap mataku dalam-dalam. "Karena hatimu." Aku diam. Gak bisa jawab. Tenggorokanku kayak ketahan sesuatu. Cuma bisa senyum. Dan dalam hati, aku bersyukur karena perlahan dunia ini kembali berpihak padaku. 2 bulan setelah restoran Warung Senja makin rame, hubungan aku sama Hana juga makin erat. Paman sering godek, tante sering kasih kode, sampai akhirnya malam itu aku putuskan, aku mau serius. Sore itu, aku ajak Hana jalan ke taman kecil di pinggir kota. Tempat pertama kali dia ngajak aku keliling, waktu baru kenal dulu. Langit sore, jingga kemerahan, angin pelan, orang-orang sedikit. Aku bawa tas kecil, di dalamnya ada sesuatu. Kami duduk di bangku kayu, diam sebentar. Liatin matahari yang pelan-pelan turun. "Aku suka tempat ini," kata Hana sambil senyum kecil. Aku balas senyum. "Tahu nggak kenapa aku ajak kamu ke sini?" Dia noleh, matanya penasaran. Aku tarik napas, tangan gemetar dikit. Aku keluarkan kotak kecil dari tas. Dia kaget. "Arif," bisiknya. Aku buka pelan-pelan. Sebuah cincin sederhana, bukan berlian besar, bukan emas mencolok, hanya perak kecil, tapi penuh niat. Aku tatap matanya. "Hana," kataku pelan, "maukah kamu jadi teman hidupku?" Dia tutup mulutnya pakai tangan. Air mata ngumpul di matanya. "Aku mungkin bukan orang kaya," lanjutku. "Aku cuma bisa janji, setiap pagi aku bakal bangunin kamu dengan senyuman. Setiap malam aku bakal doain kamu sebelum tidur. Dan seumur hidupku, aku bakal jagain kamu." Hana enggak jawab. Dia cuma loncat kecil, peluk aku erat. Di antara isakan kecilnya, dia bisik, "Ya, Arif, aku mau." Aku peluk dia lebih erat di bawah langit senja. Aku merasa dunia berhenti berputar sejenak. Seminggu kemudian, kami adakan lamaran resmi. Orang tua Hana hadir, tersenyum hangat. Paman dan tante juga hadir, bangga. Ayah Hana maju duluan. Dia tatap aku dalam-dalam. "Arif," katanya, "kami serahkan Hana, bukan karena hartamu, tapi karena kami lihat dia bahagia bersamamu." Aku tunduk dalam, nahan air mata. Pernikahan kami sederhana. Di restoran kecil itu, dihias bunga-bunga liar yang dipetik sendiri dari taman. Aku pakai setelan putih sederhana. Hana pakai gaun putih polos, rambut digerai alami. Saat dia berjalan ke arahku, semua suara di dunia kayak hilang. Yang ada cuma dia. Yang ada cuma aku. Saat ijab kabul selesai, aku lihat Hana tersenyum. Air mata bahagia mengalir di pipinya. Dan aku tahu, akhirnya semua perjuangan, semua air mata, semua luka berujung di satu kata, bahagia.